Wow, alright. Memang dengan ya terlihat barisan dari RRQ. Ini hero yang cukup tipis sebenarnya, tapi mereka punya damage yang masif. Kayak mereka punya crowd control dari Idok nantinya, special migration. Mungkin dari si Dairen juga Hildanya bisa cepat untuk melakukan backupan. Tapi secara body ya, kita bicara soal badan HP yang tebal. Wow, EvoSoli men. Mereka tinggal ambil satu yang tebal lagi nih sekarang. Misalnya lagi, tapi taruh EXP apa di ROM? Iya itu dia pilihannya Gua sekarang. pengennya EXP tapi pakainya Gatot. Gatot ya. Kalau gua Atau kalau mau mereka bisa ambil Khalid gak sih? Khalid boleh, tapi gue pengennya Gatot sih. Dia butuh crowd control. Chow. Wow, Chow Romer dong. Chow Romer. Chow Romer ini kalau begini. Mhm. Harusnya switch gak sih? Yes, udah terlihat dengan Yep. sangat jelas Chow Romer. Chow Romer, Hylos EXP. Bakal ada Revitalize yang dipakai tadi. Tuh di Regi ya. Dan ada Purify juga memang wajib untuk dibawakan oleh DPJ bersama dengan Erlan ini untuk menghindari special migration. Serangan dadakan yang bisa dilakukan oleh Idok ke depannya. Jadi memang ada paksaan ya untuk penggunaan dari Purify. Dan itu sedikit memperlambat sebenarnya untuk source escape nanti yang bisa dimiliki oleh mid dan juga gold laner dari EvoSoli. Oke, mampukah Lena Pararki Hoshi tanpa adanya Skylar? Mereka bangkit dan membuktikan kalau mereka tetap menjadi raja dari segala raja? Atau bahkan EvoSoli dengan line up terbaru mereka berhasil membalaskan dendam kepada RRQ di El Clasico pembuka dari Snapdragon Pro Series. Let's go to Lane of Doubt. Yap, ini dia untuk pembukaan ya dari line up baru bagi masing-masing tim juga. Dan kita akan melihat apakah EvoSoli nih dengan masuknya Ki di sini akan memberikan hasil ya, lagi-lagi nih hasil yang positif nih. Yang memang seperti mungkin dugaan banyak orang juga lah ya, kalau Ki ini memang pemain yang cukup berpengalaman dan seharusnya impactnya bakal lebih positif lagi. Bener. Jadi kalau impactnya bisa kita bilang akan lebih besar. Tapi itu semua balik lagi di lapangan yang akan terjadi. Dan player emblemnya silakan Om Wawa. Ya, dari player emblem juga Brave Smite ternyata yang dipakai. Susujin. Blocking damage yang cukup besar yang membuat Ki tersisa hanya dengan satu kotak HP itu. Dan ini lihat membuat DPS Sakratul Maut di depan sana. Retribution yang on point di seorang Sujin berhasil melakukan takeover terhadap seorang Albert. Dan mungkin kalau untuk bisa dibilang para pasukan dari tim EvoSoli mereka agak cukup sulit untuk melakukan atau catch up terhadap rotasi dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Iya, apalagi ada Hayabusa ya. Menurutku di sini Hayabusa tidak terganggu sama sekali. Jadi akan bahaya apalagi Hayabusa yang tidak terkontrol ya. Dapatin first blood atau dapatin dengan 2 point kill di bawah menit yang kelima. Itu sudah akan membuat dia sangat cepat mendapatkan mungkin satu Hunter Strike plus ada satu Sky Pierce yang sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Hayabusa ke depannya. Sementara Genkingan bakal menuju ke bagian bawah kan. Oke, Idok masih sanggup untuk sedikit kabur tadi dengan special migration dia. Dan Rins juga mundur ke belakang. Jadi akan open team fight-nya nanti di Turtle dulu nih. Ini dua-duanya masih farming dulu sekarang. Iya, lumayan pasif sampai menuju ke arah Turtle seperti yang Mawa ya. Ketika arah Turtle nampaknya mereka tidak akan melepaskan siapapun dan di sini udah lakuin sedikit screening untuk sosok dari seorang Ki supaya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu dia akan diberikan satu level. Sedangkan Dairen masih berada di level 3, level yang sama. Ki ntar sudah ada level 4, The Way of Dragon sudah standby harusnya. Enggak dilasit kah? Oke. Tapi lihat di depan sana DPS hampir saja tertank dengan seorang Rins. Meanwhile di belakang sana Aldo bakal coba diusir bunda para pasukan dari tim EvoSoli. The Way of Dragon yang sangat baik berhasil mendapatkan belakang tapi Dairen tampaknya masih survive. Lord Pathway dibuka oleh seorang Ki untuk mundur para pasukan dari tim EvoSoli. Gila yang mendapatkan poin kill tersebut. Yap, dan bahkan bisa ngusir mundur loh. Dairen yang tumbang ternyata. Bukan pemain-pemain dari EvoSoli yang dimana setup sekarang akan bisa dilakukan oleh EvoSoli meskipun mereka lebih bersabar. Nah ini yang kita mention tadi bagaimana pola permainan agak berbeda dari RRQ Hoshi dan juga EvoSoli. RRQ Hoshi mereka mungkin akan cenderung lebih agresif buat di awal, sedangkan EvoSoli mereka lebih cenderung untuk bertahan saja. Sembari menunggu nanti untuk kapan nih ada power spike yang dimiliki oleh salah satu hero mereka. Oke. Tapi lihat, menuju ke arah Hayabusa. Sujin tanpa ada pengawalan sama sekali dari tim EvoSoli harusnya berhasil mendapatkan satu retribusi dengan sangat cantik. Dan tanpa ada kontes sama sekali Om Wawa. Yap, masih total yang pertama. Seperti dugaan kita juga ya, bagaimana dari EvoSoli-nya akan lebih bersabar juga. Dan Toy punya Hunter Strike, lihat Idoknya special migration untuk kabur saja keluar dari situasi yang cukup sulit. Sementara EvoSoli tidak meneruskan ternyata. Kira mau diteruskan dan diteruskan kah? Wow, tapi nampaknya tim fight di depan sana. Para pasukan dari tim EvoSoli mereka memaksa tim fight dan kehilangan Albert. Para pasukan dari tim EvoSoli harus mundur ke arah belakang. Ki flicker for defensive. Om Wawa,
RRQ Hoshi kali ini berhasil mengusir mundur walaupun ketertinggalan dari 1 poin kill baris. Oke, it's no matter right now. Yes. Gila. Tapi ada satu sih. Ini goldnya kan yang tadi kita mention juga, Erlan nggak ada gangguan sama sekali. Iya, dan sama-sama nih kayaknya Toy juga masih belum bisa memberikan pressure ya kalau Betul. kita lihat ya. Gak ada pressure sama sekali untuk di area top. Jadi masing-masing gold laner ini masih bisa melakukan farming dengan cukup nyantai ya. Sama-sama dapetin item juga tadi. Toy punya Hunter Strike first item. Ada Husklow juga tadi sudah selesai untuk Erlan. Albert Hunter Strike baru selesai. Belum ada gengkingan yang diberikan, entah itu mau ke EXP atau mau ke gold, belum ada sama sekali. Jadi mereka masih bermain dengan trio yang mereka bisa bawakan. Sosujin, tapi nampaknya di sana akan wombo combo combro one last hit. Coach Shadow-nya save the day for this time. Tapi waktu yang banyak untuk membuat Sosujin harus pulang lagi. Yep. Dia harus pulang lagi mundur, dan ini yang paling berbahaya Mawa. Di kaki Sosujin tidak ada lingkaran ungu. Wah. Tapi gak ada. Sebenarnya nih ya, Hayabusa yang sekarang gak terlalu depend Oh, gue tetap sih dengan purple sebenarnya gitu Iya, loh. iya, Kayak energi gak terlalu wow, boros lah. agresivitas yang dikeluarkan oleh seorang Erlan mencoba untuk menangkap seorang Idol di depan sana. Perpasukan dari tim Evil Solely, mereka berhasil melakukan sedikit pressure tapi gagal untuk mendapatkan point kill. Karena Sojin di sini standby on position, target utama mereka adalah purple buff terlebih dahulu. Ya, dan bahkan ada Rins juga ya yang sudah menunggu di area bush. Turtle yang kedua sudah mulai spawn tadi, yang dimana Erlan sekiranya ini akan dibantu untuk dipercepat mungkin untuk laning dia sehingga bisa team fight nanti di Turtle untuk menyusul kawan-kawannya yang lain. Dan terperangkap Idol di depan sana dengan adanya seorang KYG akan langsung saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Ketertinggalan satu Romer di depan sana, mampukah Sosojin melakukan takeover? Tapi Romer dari seorang Idol, target menuju ke seorang DPZ, diusir begitu saja Albertnya. Tidak ada jalan untuk pulang dari seorang Albert, mau nggak mau Albert harus mundur ke arah belakang, dan Sosojin yang melakukan takeover terhadap Turtle yang mereka miliki. Red terus ada 0 point, dan bahkan Erlan is coming menuju ke arah depan, mencoba untuk menyelesaikan seorang Dairon. One last hit, Dairon pun masih ada rumput yang tidak bisa terlalu lama menjaga dirinya. Membuat para pasukan dari tim Evo Solely setidaknya at least 1 point kill dengan 2 turtle yang didapatkan. Mawa, is it worth it? ya masih worth it ya untuk RRQ Hoshi meskipun pertukarannya adalah Dairon nih. Karena setiap kali Dairon jadi korban, tapi Turtle bisa diambil oleh RRQ Hoshi dan Sojin. Oke, Sojin kali ini nampaknya dia nggak mau terlalu terburu-buru walaupun Sakratul Maut, dan lihat DPS udah nggak punya flicker lagi di sini. Target utama Toy adalah gimana caranya dia pecahin turret-turret, dia grogotin turret-turret dan deal damage-nya. Dari tadi Toy agak cukup mengagetkan ya, delivery damage-nya semuanya masuk ke bawah. Apalagi dengan 2 item yang sudah selesai juga ya. Skyper sudah selesai, Hunter sudah selesai, Warrior Boots juga sudah punya. Secara gold agak sedikit di atas ya dibandingkan dengan Erlan, tapi kita masih harus menunggu sebenarnya untuk marksman dari Evil Solely nanti aktif di mid sampai dengan late game. Mungkin menit 12 ke atas atau punya 3 item. Sebentar lagi ternyata rumputnya dibuka oleh Dairon sehingga tidak bisa dieksekusi langsung juga. Agak sulit untuk bisa langsung melakukan instant pick off terhadap Hilda, sehingga harus dibiarkan bebas terlebih dahulu. Oke, tapi lihat Ki di sini akan coba memancing keributan. Dibandingkan kesulitan mereka untuk bisa dapetin Ki, itu lebih sulit dapetin Dairon loh. Dibandingkan Ki ya, kalau menurut aku ya. Karena banyak source skill yang harus terbuang kan waktu mau pick off buat Dairon juga. Glorious Pathway, Regi. Betul banget, tapi lihat Ki di depan sana. Dua strike memberikan seorang Idol, dan dia bisa terlalu besar. Tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Evo Solely. Mereka kehilangan Romer mereka, dan mereka harus mencoba untuk melepaskan tim fight dari mid lane. Mereka harus reset kembali, sekalipun Regi masih ada di depan sana. Itu tidak akan cukup untuk menahan damage yang diberikan. Wow, oke, tapi ada diversion yang dilakukan juga langsung menuju ke bagian bottom lane untuk mencabut ya satu bottom turret di bagian bawah. Jadi ya agak rugi-rugi banget juga, tapi Turtle yang ketiga sudah mulai akan spawn juga. Muncul ditambah lagi clear di top lane. Meanwhile perpasukan dari tim Evo Solely, mereka mau masa team fight kah? Albert dan kawan-kawan, mereka kalau sadar mereka tidak cukup power itu jangan dipaksa. Tapi kalau mereka benar-benar berhasil mendapatkan momentum ke arah belakang, itu oke. Dan bahkan lihat target utama mereka mencari di mana Toy berada. Dan para pasukan dari tim Evo Solely, mereka kehilangan seorang Regi. Damage deliver yang diberikan oleh seorang Erlan belum bisa memaksimalkan, sedangkan RRQ Hoshi perfect Turtle. Dan lagi-lagi ya Dairon berhasil untuk melakukan fungsi dia nih, untuk melakukan zoning juga. Dan Regi tadi yang berhasil buat dipukul mundur, dan gangguan demi gangguan sudah mulai masuk. Evo Solely gagal untuk mendapatkan Turtle yang kedua dan juga Turtle yang ketiga, Shadow Kill. Tapi lihat Shadow Kill terdapat sana gagal untuk menghentikan pergerakan dari sosok Sojin. Distraction saja Erlan. Walaupun dari tadi Erlan ini bagus banget untuk deliver damage, tapi lihat betapa para pasukan dari tim Evo Solely mencoba untuk memotong pasukan dari tim RRQ Hoshi. Dairon udah ke belakang, DPZ menjadi point kill, dan Albert selanjutnya. Toy, Hatata dan Sonatanya gagal untuk mendapatkan seorang Albert. Ki melakukan distraction, Ki save the day for Albert.
Albert berhasil selamat untuk mundur di arah top lane Om Wawa. Yap, nyaris ya tadi ya. Tapi ya serangan yang dibangun oleh EvoSolid tadi mereka berupaya untuk agak sedikit memperlambat sebenarnya buat tempo yang bisa dilakukan oleh Arky Hoshi, dan mereka fokusnya ke satu target tadi, Prince. Yap, yang berhasil untuk ditumbangkan karena memang itu adalah target yang harus cepat buat dieliminasi. Jangan sampai dia buka feather airstrike-nya dan bisa connect 2 sampai dengan 3 hit. Oke, bisa kita saksikan 3.000 gold ini gimana? Oke, menurut aku gimana cara mereka balikinnya adalah dengan Lord yang nanti mereka akan kontes Om Wawa. Iya, tapi Lordnya bakal sulit ya buat dia ambil juga melihat perbedaan gold yang sangat jauh. We never know, Albert. Itu Albert sendirian, tapi lihat yang lainnya 15.000 ke bawah. Bahkan, bentar. Oh ini damage-nya ya, ini damage-nya enggak. Gue kira XP tadi. Oh ini damage deal. Ini damage deal-nya. Tapi damage-nya memang sudah besar ya, tapi 4-nya ini top 4 damage-nya dia itu ada di Arky Hoshi. Jadi harus hati-hati ya, karena memang lagi kalah, masih belum jadi item yang terlalu banyak ya buat EvoSolid juga. Dan Lord yang pertama setelah 3 perfect turtle, Arky Hoshi kembali akan melakukan setup, dan ini cukup cepat loh sebenarnya untuk setup dari Arky Hoshi. Mereka langsung standby di sana 5 pemain sekaligus. Jadi tidak membiarkan ada kesempatan untuk EvoSolid berusaha untuk mendekat. Yes, Lord is coming. Para pasukan dari tim EvoSolid mereka tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan mereka terhadap plot yang mereka miliki. Terperangkap di depan sana ada Tyron yang coba untuk memberikan pressure terhadap serang Ki. Tapi Sosujinnya free banget. Dan Idok kali ini juga tidak mau melepaskan boost yang sudah dia pegang. Kondisi sudah dipegang oleh para pasukan dari tim EvoSolid. Semuanya terlihat. KYY bakal menunjukkan seorang Idok. Tuh Elstrike bakal di follow up damage. Begitu saja dapat para pasukan dari tim EvoSolid. Mereka gagal mendapatkan 1 point kill karena Idok membalaskan sedikit keadaannya. 2 bahkan hilang. Arky Hoshi yang mendapatkan keuntungan kali ini. Idok di detik-detik sebelum kematian ayatnya, dia berhasil melakukan 2 kali. Orang ini terangkat Om Wawa. Albert dikejar dengan daerah, langsung difokus ya. Oke, Albert menjadi fokus utama. Harta tata dari Sonata dari seorang Toy mengusir mundur. Albert memastikan kalau Lord pertama di tengah dari tim Arky Hoshi tanpa kontes. Ya, dan ini bahkan Setsujin farmingnya non-stop banget dari tadi. Kita melihat begitu cepatnya dia melakukan farming juga, tapi level dari Albert memang masih ada di atas dari Setsujin ya. Dan Lord pertama kembali diambil oleh Arky Hoshi setelah perfect turtle yang mereka dapatkan juga. Betul sekali. 3 lane push ini sangat memungkinkan bagi Arky Hoshi, terutama ya kita melihat item buat Toy sendiri. BOD baru saja selesai. Pedas. Tapi lihat Council Gaming dari seorang Idok target ke arah belakang. Dan di sini Erlan, informasi yang diberikan Purify-nya masih cooldown. Apakah akan ada momentum dari seorang Idok? Apakah Flicker dengan file track Hoema akan keluar kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama karena mereka udah ancang-ancang Om Wawa. Oke, Idok mencoba untuk memancing keributan 1 point kill, tapi ternyata wave trigger-nya menyelamatkan seorang Setsujin, bahkan dibandingkan mendapatkan point kill dari Setsujin. Setsujin kali ini malah diselamatkan oleh seorang KYY Om Wawa. Wow, dikeluarkan tadi ya dari bagian dalam juga, tapi masih ada protection dari Bestar. Really? Ki, kali ini flicker for defensive dan dia tetap tumbang. Skybeast sering menyala. Sayang, 1000 sayang Om Wawa. Yep. Dan masih bisa dipatahkan ternyata dengan 2 pemain yang tadinya tumbang. Seharusnya dari EvoSolid mereka masih bisa menjaga perimeter mereka, masih bisa menjaga base mereka juga. Erlan memang belum terpick off, tapi ini agak terdesak sebenarnya untuk EvoSolid. Mungkin mereka harus merelakan 1 turret ya. Oke, dan bahkan Idok di sana memancing keributan, mencoba untuk membuka jalan untuk para pasukan dari tim Arky Hoshi. Dan ini menandakan kalau Albert tumbang, 100% dari Suyunya itu hilang. Yap. Ini dia. Ya, 100%. Yang menjadi sedikit merusak ini ya sebenarnya statistik dari Albert itu sendiri. Tapi game belum berakhir jelas. Diversion dilakukan di belakang. Oh, ini dia diversion dari EvoSolid. Alright, EvoSolid kali ini mencoba untuk memasak keributan, tapi Ki udah gak ada flicker lagi. Mereka kehilangan seorang KYY. Tidak ada badan untuk sosok seorang defensif. No logi, no party. Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Erlan gak punya positioning dan ini bencana. EvoSolid terkena wipe out di game yang pertama. Arky Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama di laga pembuka El Clasico. Waduh, dan ada EVOS fan kuat yang menyaksikan timnya baru saja gagal meraih kemenangan di game yang pertama. Wow, fan kuat. Kali ini gagal untuk melihat tim yang sudah dibawanya sampai menuju ke arah challenge final group stage. Ini di game pertama harus tunduk dan Toy, the substitution from Skylar, harta tata, Dead Sonata from Toy. Yap, yang kita bilang tadi ya. Sebenarnya lawannya dia juga kuat Erlan, tapi ternyata Toy lebih kuat lagi. Di mana tidak terpick off sama sekali.
Wow. dan juga berhasil untuk dapetin item dengan cepat.